Raja Charles VI adalah Raja Prancis dari dinasti Valois. Di masa pemerintahannya, terjadi Perang 100 Tahun yang terkenal, yang berawal dari konflik wilayah antara Kerajaan Inggris dan Kerajaan Prancis, yang dilanjutkan dengan Kerajaan Inggris juga berusaha mengklaim tahta Prancis. Raja Charles VI sebenarnya adalah raja yang baik, bertanggung jawab, dan disayangi oleh rakyatnya. Namun sayangnya, kemudian ia dikenal sebagai Charles VI the Mad. Hal ini karena ia tiba-tiba menjadi kurang waras dan melakukan hal-hal gila dalam sepanjang hidupnya. Ia pernah merasa dirinya adalah serigala, bahkan pernah merasa dirinya terbuat dari kaca, serta hal-hal gila lainnya. Bagaimana kisahnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Charles VI lahir pada tanggal 3 Desember 1368 di Paris, Prancis, sebagai putra Raja Charles V dan Jeanne de Bourbon. Pada tahun 1380, pada usianya yang ke-11 tahun, ia dimahkotai sebagai Raja Prancis di Katedral di Reims. Sampai ia mengambil alih penuh sebagai raja pada tahun 1388, Prancis diperintah oleh pamannya, Philip the Bold. Selama pemerintahan pamannya, sumber daya keuangan kerajaan yang dengan susah payah dibangun oleh ayahandanya, Raja Charles V, disia-siakan untuk keuntungan pribadi para adipati, atas kepentingan yang kerap berbeda atau bahkan bertentangan. Ketika dana kerajaan sudah menipis, pajak rakyat terus dinaikkan. Akibatnya hal tersebut memicu timbulnya beberapa pemberontakan. Pada tahun 1382, banyak petani Prancis memberontak terhadap pajak yang tinggi. Dan kemudian, Raja Charles VI memutuskan untuk memikul tanggung jawabnya sendiri. Pada tahun 1388, dengan bantuan saudaranya, Louis of Orleans, ia mengambil alih pemerintahan. Ia menunjuk penasihatnya sendiri, termasuk beberapa non-bangsawan. Ia memanggil kembali penasehat ayahnya yang diasingkan, Marmousets, yang melakukan reformasi administrasi kerajaan sesuai dengan kebijakan mendiang Raja Charles V. Raja Charles VI menikah dengan Isabeau de Bavière pada tanggal 17 Juli 1385. Dari pernikahan ini, mereka mempunyai total 6 putra dan 6 putri, di mana 4 dari putra-putri mereka meninggal dalam usia muda. Raja Charles VI dikenal baik sebagai Charles yang tercinta, dan kemudian dikenal sebagai Charles yang gila, karena sejak usia pertengahan 20-an, ia mengalami serangan psikosis. Kegilaan ini akan muncul berulang setiap selang 3 hingga 5 bulan selama sisa hidupnya. Berdasarkan gejalanya, dokter percaya raja mungkin menderita skizofrenia, porfiria, atau gangguan bipolar. Kegilaan pertamanya yang diketahui terjadi pada tahun 1392, ketika teman dan penasihatnya, Olivier de Clisson, menjadi korban percobaan untuk dihabisi nyawanya. Meskipun Clisson selamat, Charles bertekad untuk menghukum pelakunya, Pierre de Cron, yang berlindung di Britania. Namun pihak Britania enggan menyerahkan Pierre de Cron. Orang-orang pada zaman itu mengatakan bahwa Charles tampaknya dalam dendam untuk memulai kampanye melawan Britania. Charles kemudian berangkat dengan rombongan tentara pada tanggal 1 Juli 1392. Namun perjalanan yang lambat membuat Charles menjadi tidak sabar. Saat dalam perjalanan melalui hutan Le Mans pada pagi bulan Agustus yang panas, seorang pria bertelanjang kaki dan berpakaian compang-camping bergegas ke kuda raja serta meraih kekangnya. Ia berkata, "Jangan naik lebih jauh, Raja yang mulia." Ia berteriak, "Mundur, kamu dikhianati." Pengawal raja memukul pria itu tetapi tidak menangkapnya. Kemudian ia mengikuti mereka selama setengah jam, mengulangi tangisannya. Suatu ketika ia muncul tiba-tiba dan mengagetkan pengawal raja, yang kemudian tidak sengaja menjatuhkan tombak serta mengenai helm raja sehingga berbunyi keras. Raja Charles bergidik. Seketika ia menghunus pedangnya dan berteriak, "Maju melawan para pengkhianat!
Mereka ingin menyerahkan saya kepada musuh." Raja kemudian memacu kudanya dan mulai mengayunkan pedangnya ke arah teman-temannya. Ia bertempur sampai sekelompok tentara dapat menangkapnya dari tunggangannya dan membaringkannya ke tanah. Ia kemudian jatuh pingsan, berbaring diam dan tidak bereaksi. Dalam peristiwa itu, raja menghabisi beberapa tentara yang jumlah pastinya tidak diketahui. Penyimpangan perilakunya yang berulang menjadi kegilaan dimanfaatkan oleh pamannya. Philip the Bold kembali mendominasi dewan, mengambil alih kekuasaan dan memberhentikan para penasihat Raja Charles VI. Ini merupakan awal dari perseteruan besar yang akan membagi Raja Prancis dan Adipati Burgundy selama 85 tahun ke depan. Untungnya bagi Prancis, Inggris saat itu tidak mampu mengadakan perang. Serangkaian gencatan senjata dimulai pada tahun 1388, diikuti oleh rekonsiliasi antara Richard II dari Inggris dan Charles VI pada tahun 1396, di mana putri Charles VI, Isabella dari Valois, yang berusia 7 tahun, menikah dengan Richard II dari Inggris yang berusia 29 tahun. Gencatan senjata antara Inggris dan Prancis berlangsung selama 28 tahun, terhitung sejak 1388. Raja Charles VI berulang menderita periode penyakit mental di sepanjang hidupnya. Ada satu serangan pada tahun 1393, Charles tidak dapat mengingat namanya, tidak tahu bahwa ia adalah raja, dan melarikan diri dengan ketakutan dari istrinya. Ia tidak mengenali anak-anaknya, meskipun ia mengenal saudara laki-laki dan anggota dewannya, dan mengingat nama-nama orang yang telah meninggal. Dalam serangan berikutnya, ia menjelajahi istananya dengan melolong seperti serigala, menolak mandi selama berbulan-bulan, dan menderita delusi bahwa ia terbuat dari kaca, sehingga ia selalu menggunakan pelindung pada tubuhnya serta melarang siapapun untuk menyentuhnya. Raja Charles VI adalah salah satu anggota kerajaan yang paling mudah percaya akan hal-hal gaib pada zamannya. Istananya benar-benar dipenuhi oleh alkemis, ahli sihir, ahli nujum, serta dukun. Ia juga melakukan beberapa upaya untuk menemukan batu filsuf yang diyakini dapat mengubah timah menjadi emas. Pada Januari 1393, Ratu Isabeau de Bavière menyelenggarakan pesta untuk merayakan pernikahan salah satu dayangnya. Raja dan 5 bangsawan lainnya berpakaian seperti orang liar dan menari-nari dengan dirantai satu sama lain. Saudara raja, Louis dari Valois, Adipati Orleans, mendekat dengan obor yang menyala. Salah satu penari terbakar dan terjadi kepanikan. Duchess de Berry yang mengenal Raja Charles melemparkan jubahnya ke atasnya dan menyelamatkan hidupnya. 4 pria lainnya meninggal terbakar. Insiden ini kemudian dikenal sebagai Bal des Ardents, yang artinya bola orang yang terbakar. Sebagian besar orang tampaknya setuju bahwa tindakan Louis adalah kecelakaan. Ia hanya berusaha mencari saudaranya. Namun, Louis segera setelah itu berselingkuh dengan ratu, dan kemudian mati dihabisi oleh saingan politiknya, John, Duke of Burgundy, yang juga dikenal sebagai John the Fearless pada tahun 1407. Sekretaris Kerajaan Charles, Pierre Salmon, menghabiskan banyak waktu untuk berdiskusi dengan raja ketika ia menderita periode psikosis yang terputus-putus tetapi melumpuhkan. Dalam upaya untuk menemukan obat untuk penyakit raja, menstabilkan situasi politik yang bergejolak, dan mengamankan masa depannya sendiri, Salmon menulis 2 versi berbeda dari buku panduan kerajaan yang baik, yang dikenal sebagai Dialog Pierre Salmon. Pemerintahan Raja Charles VI ditandai dengan berlanjutnya perang dengan Inggris, yaitu Perang 100 tahun. Upaya perdamaian yang terjadi pada tahun 1396 ketika putri Charles, Isabella dari Valois, dinikahkan dengan Richard II dari Inggris tidak bertahan lama. Perseteruan antara keluarga kerajaan dan House of Burgundy menyebabkan kekacauan dan anarki. Mengambil keuntungan dari hal tersebut, Henry V dari Inggris memimpin invasi yang memuncak pada tahun 1415 ketika tentara Prancis dikalahkan di pertempuran Agincourt.
Pada tahun 1420, Raja Charles VI yang sekarang benar-benar lumpuh karena penyakitnya menandatangani perjanjian Troyes yang mengakui Henry V dari Inggris sebagai penggantinya. Ia menyatakan putra dan ahli warisnya Dauphin Charles sebagai anak haram dan menjodohkan putrinya Catherine dari Valois dengan Henry V. Banyak rakyatnya, termasuk Joan of Arc, percaya bahwa raja menyetujui perjanjian terkutuk dan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu di bawah tekanan mental penyakitnya, dan sebagai akibatnya, Prancis tidak harus berpegang pada perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuatnya dengan Inggris, yang memberikan mahkota kepada Henry VI dari Inggris, sangat menginspirasi Joan of Arc sehingga ia bertekad untuk memulihkan kemerdekaan Prancis dan mengalahkan Inggris. Tanpa Raja Charles VI, tidak akan ada Joan of Arc yang perlawanannya terhadap apa yang dialami saat penindasan Inggris melambangkan semangat Prancis dan rasa identitas budaya Prancis. Raja Charles VI meninggal pada tanggal 21 Oktober 1422 di Paris di Hotel Saint-Paul. Ia dimakamkan di Basilika Saint-Denis, di mana istrinya, Isabeau de Bavaria, akan bergabung dengannya setelah kematiannya pada September 1435. Terlepas dari kegilaannya, Raja Charles VI telah memerintah Prancis selama lebih dari 40 tahun. Sedangkan Raja Henry V meninggal hanya beberapa minggu sebelum Raja Charles VI, tepatnya pada bulan Agustus 1422, meninggalkan seorang bayi laki-laki yang menjadi Raja Henry VI dari Inggris. Menurut perjanjian Troyes, dengan kematian Charles VI, Henry kecil juga diangkat menjadi Raja Prancis. Penobatannya diadakan di Katedral Notre Dame de Paris pada tanggal 26 Desember 1431. Sementara itu, putra yang dicabut hak warisnya oleh Raja Charles VI, Dauphin Charles, terus berjuang untuk mendapatkan kembali kerajaannya. Pada tahun 1429, Joan of Arc muncul sebagai penyelamat Prancis. Ia memimpin pasukannya menuju kemenangan melawan Inggris dan membawa Charles untuk dimahkotai di Katedral Reims sebagai Raja Charles VII dari Prancis pada tanggal 17 Juli 1429. Ia dikenal sebagai Charles the Victorious dan mampu mengembalikan garis Prancis ke tahta Prancis dengan mengalahkan Inggris pada tahun 1450. Sekian kisah Raja Charles VI dari Prancis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.